Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadem Firdaus dengan NIM 20320110002, program studi ilmu hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang membahas mengenai Tokyo Tribunal dengan mata kuliah HAM Internasional. Konflik perang mulai di Asia beberapa tahun sebelum pertikaian dimulai di Eropa. Jepang menginvasi Cina tahun 1931, jauh sebelum Perang Dunia II. Dimulai di Eropa tanggal 1 September 1939 sampai 14 Agustus 1945. Tanggal 1 Maret 1931, Jepang menunjuk Henry Puyi menjadi Raja Manchukuo, negara boneka Manchuria pada tahun 1937. Perang telah dimulai saat Jepang mengambil paksa Cina. Oleh karena terus-menerus situasi ini, markas besar militer Jepang membuat strategi baru dengan cara mencari makanan dari musuh. Prajurit Jepang mulai menjarahi rumah-rumah penduduk untuk memperoleh makanan sebagai upaya bertahan hidup. Tindakan militer Jepang ini kemarahan rakyat Cina. Akibatnya militer Jepang mengeluarkan perintah orang yang terlihat di depanmu. Praktek dari perintah ini, prajurit Jepang mulai membunuhi orang-orang Cina tanpa membedakan kelompok dari sipil atau militer. Bunuh Cina, pembunuhan keji yang dilakukan tanpa strategi mengakibatkan banyak prajurit Jepang rusak mentalnya dan menjadi gila. Melakukan pembunuhan massal, mereka juga mulai melakukan pemerkosaan secara brutal semua perempuan Cina yang terlihat di jalan-jalan. Usai Perang II, Jepang yang saat itulah perang kemudian diadili melalui sebuah pengadilan bernama The International Military Tribunal for the Fast East, dikenal sebagai The Tokyo Trials atau The Tokyo War Criminal Tribunal, dikenal juga dengan Tribunal. Pengadilan ini dilangsungkan pada tahun 1946 hingga 1948. Tujuan diselenggarakannya tersebut adalah mengadili pemerintah Jepang dalam berbagai kasus kejahatan Perang Dunia II. Ada 3 kategori kejahatan perang yang dituduhkan kepada Jepang, yakni kejahatan atas perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan kemanusiaan selama Perang Dunia II. Knowledge of good and or knowledge that action could be subject to later punishment, artinya bahwa meskipun perbuatan itu legal pada waktu dilakukan, si pelaku sesungguhnya mengetahui bahwa dalam beberapa pertimbangan penting perbuatan itu adalah salah dan perbuatan itu dapat dijatuhi hukuman. Kemudian 5 hari, General Principle of Justice over Dictating Domestic Law. Prinsip ini menyatakan bahkan jikalau perbuatan itu secara formal dianggap sah menurut rezim hukum sebelumnya, namun perbuatan itu sedemikian tercelanya sehingga sebetulnya menurut rezim hukum sebelumnya itu pun perbuatan itu tidak benar legal karena salah satu telah melanggar prinsip-prinsip keadilan. Masalah hukum dalam putusan. Tokyo Trial melanggar asas legalitas dengan memperlakukan surut hukum pidana dalam persidangannya, dan apa yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan perintah negara dan oleh karenanya adalah tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab individu. Pasal 5 yang berisi yuridikasi material tidak mencantumkan saksi pidana sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Para terdakwa menolak semua dakwaan dengan dalih bahwa Jepang bukanlah state party, negara peserta konvensi D 1907 yang menghasilkan hukum perang mengenai alat dan cara berperang, means and method of war. Kesimpulan, pada dasarnya pengadilan Tokyo ini memiliki kesamaan dengan pengadilan Nuremberg. Pengadilan Tokyo mengadopsi isi dari pengadilan Nuremberg, namun terdapat perbedaan di mana pengadilan Tokyo hanya mengadili perkara mengenai kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan pada pengadilan Nuremberg juga mengadili tindakan atau perbuatan persengongkolan mengenai 3 kejahatan tersebut. Pengadilan ini tidak berjalan dengan efektif karena tidak mendapatkan dukungan yang antusias dari pihak internasional. Hal ini disebabkan bahwa pendirian pengadilan ini dinilai sebagai balas dendam
dari pihak sekutu. Tokyo Trial tidak lain adalah pengadilan politik di mana kepentingan dan ambisi negara pemenanglah yang meretas jalan dibentuknya dua pengadilan internasional itu. Baik, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dengan ini, presentasi kali ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.